saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik. Sam, kita udah sampai episode kelima nih, Sam. Nggak nyangka loh udah sampai 5. Jadi buat saudara yang menyaksikan video ini, jika saudara belum menyaksikan episode 1, 2, 3, atau 4, saya sarankan ditonton, karena ini sebuah seri yang penting sekali, saling berkesinambungan, dan saya percaya kalau kita ikuti ini semua, kita ngerti cara-caranya dan kita bisa antisipasi gitu ya. Dan saya berdoa lewat ini semua, keluarga kita khususnya Indonesia SMC bisa bebas narkoba gitu. Harus dong. Dan seperti biasa saya masih ditemani oleh anak saya Semi. Sam, kita ngomongin apa hari ini? Hari ini dari pertanyaan netizen, kita bilangnya netizen aja ya. Oke. Kita ada pertanyaan tentang pola asuh dan seberapa ngefeknya ke pengaruh orang jadi pecandu apa enggak. Nah, saya dulu sebelum mulai ini saya baca-baca buku dulu. Saya dengar pola asuh orang tua atau keluarga itu ada 4. Yang pertama itu otoriter. Dia satu arah, jadi anak ini kamu nggak boleh makan permen. Alasannya kenapa? Nggak boleh makan permen. Satu arah terus. Ada satu keluarga yang permisif. Apapun yang anak itu mau dipenuhi. Apapun yang anggota keluarga mau dipenuhi. Kita nggak cuma ngomong anak, semua dipenuhi. Ada satu yang kita bilang itu neglect. Neglect itu dicuekin. Biarin, kamu mau makan ya silahkan makan, nggak mau makan sakarepmu. Nah, dan satu lagi yang terakhir otoritatif. Nah itu ada 2 arah, jadi diajak diskusi. Nah kan ada 4 jenis gini nih. Ini ada pengaruhnya nggak sih ke orang mengambil keputusan untuk menjadi pecandu? Oh, oke. Jadi dari pengalaman ya, dari pengamatan Papi, anak-anak yang masuk di rumah damai hari ini kan sudah hampir 800 anak gitu ya. Itu semua ada dampak dari keluarga. Ada pola asuh yang paling enggak ya bawa pengaruh. Tapi jangan buat keluarga jangan jadi merasa bersalah, nggak apa-apa. Kita semua nggak ada yang sempurna ya. Tapi lewat ini kita mau belajar gitu ya Sam ya. Kalau dari sisi Papi yang Papi ngamati, yang kamu ngomong itu 4-4-nya ada semua Ada, gitu ya. Tapi ambillah dari bahasa Papi lah ya. Bahasa Papi selama ini melayani gitu ya. Papi mengkategorikan ada berapa keluarga gitu Sam. Yang pertama itu Papi bilang keluarga yang kurang begitu berfungsi lah. Jadi mungkin salah satu dari orang tua, mungkin ayah, mungkin ibu nggak berfungsi. Nggak berfungsi bisa karena apa? Cerai bisa. Bisa juga karena sakit. Ya, bisa juga karena nggak punya hubungan. Jadi hubungan yang cukup dekat antar orang tua, 2 orang tua. Jadi pendapatnya saling berbeda. Lah anak dibesarkan di situ, gitu. Anak ketika dibesarkan dengan keluarga yang seperti ini, dan misalkan orang tua sakit tidak berdaya, ada juga orang tua yang nganggur Sam. Lah ketika orang tua nganggur, anak mau beli es krim, mama bilang jangan dong, kamu mesti bantu papa dong, kamu mesti cari uang. Jadi anak kecil dia kehilangan masa kecilnya. Dia harus belajar menyangkali perasaannya. Dia mau main bola nih, misalkan mau main layangan gitu, mama bilang jangan deh, mendingan kamu jualan ini nih es gitu loh, bantu mama ngasilin uang, kan kita kurang nggak ada kerjaan. Nah anak seperti ini tumbuh dalam keluarga seperti ini ya, itu akan merasa dipaksa jadi orang tua kan. Masih kecil suruh cari duit buat bantu. Dewasa sebelum waktunya. Lah nggak mungkin bisa Sam, namanya anak kecil diminta jadi orang dewasa nggak mungkin bisa. Akibatnya apa? Mereka sering merasa bersalah. Nah perasaan bersalahnya itu saking besarnya sehingga mereka nggak bisa ngambil keputusan, nggak mau, takut salah soalnya. Dan anak ketika besar seperti ini mudah sekali dimanfaatkan oleh teman-temannya. Nah dia nggak punya figur berarti nggak punya figur gitu. Dia selalu nurut aja, disuruh apa ya ikut, karena dia harus dipaksa gitu kan ya. Itu yang pertama yang kurang berfungsi gitu Sam. Nah ada yang kedua dari orang tua yang kamu bilang tadi otoriter. Itu memang ada. Ada anak-anak tertentu Sam yang sampai orang tuanya itu kalau ngomong anaknya gemeter Sam. Jadi waktu diantar ke rumah damai juga seperti itu. Diam. Gitu mengerikannya ya. Nggak ngomong gitu. Orang tua harusnya jadi sosok yang melindungi, tapi dengan itu malah jadi yang mengancam. Betul. Nah biasanya karena ada alasan si orang tua otoriter ya, karena mungkin masa lalu orang tua juga seperti itu. Gitu kan ya. Ini juga pernah baca nih. Ya diktator kan? Melahirkan diktator yang lainnya. Itu dia. Mungkin seperti itu. Mungkin juga pengalaman masa kecilnya
yang dipaksa untuk nggak bisa buat keputusan sehingga dia berhasil. Dan pola ini dia pikir bisa diterapkan ke anaknya. Notabene zaman berubah. Nggak bisa. Kalau dulu mungkin anak dipaksa nggak keluar rumah mau Sam, karena nggak ada game, nggak ada bioskop. Ya udah nurut di rumah. Tapi kalau sekarang orang tua bilang kamu nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Gimana di luar begitu menarik, ya kan? Jadi zaman berubah, orang tua pola pendidikan juga harus berubah. Nah buat keluarga yang otoriter, anak-anak itu cenderung muncul anak-anak yang nggak berani ngambil keputusan. Karena keputusan selalu dibuatin, ditentukan dari orang tua. Lah ketika mereka nggak bisa ambil keputusan, itu bahaya Sam. Ketika mereka dewasa, bisa-bisa temennya ngutusin buat dia jadi narkoba loh. Bisa jadi. Bisa jadi. Awalnya korban. Korban. Jadi beberapa anak memang berkata, ya aku begini ya karena dia sih, aku dipaksa. Gitu. Ada yang dipaksa pacar Sam. Gimana ceritanya? Dipaksa pacar. Jadi pacarnya itu memang dari keluarga yang otoriter juga. Jadi pola asuh seperti itu. Ketika dia pacaran, anak ini ambil gambaran keluarga dia buat ke pacarnya Sam. Kebetulan pacarnya juga orang yang nggak mampu, lah dia mampu, gitu kan? Nah ketika dia pecandu, dia paksa pacarnya pakai. Wah kacau juga. Gitu. Dan anaknya ini ya demi pacar nggak bisa ngambil keputusan dibuatkan oleh pacarnya ya pakai juga ikut, gitu ya. Itu juga ada pengaruh gitu. Tapi juga ada pengaruh dari keluarga yang tipikal gini loh. Kalau Pak bilang keluarga yang meledak-ledak gitu loh, ada orang tua kan yang moody banget gitu loh Sam. Oh yang keluarganya nggak harmonis, yang banyak tensi tinggi, kemarahan yang meledak-ledak. Orang tuanya kadang-kadang happy tiba-tiba meledak. Jadi anak-anak bingung. Kayak bipolar gitu ya? Ngadepin keluarga seperti ini, betul kan? Dan pemarah segala macam. Dan ada juga dari keluarga yang memang ada unsur pecandunya sih sebenarnya juga. Unsur pecandu itu gimana? Ada Sam, kamu kan sendiri udah dengar ketemu satu anak tuh yang orang tuanya malah keluarganya dia pakai sabu sama siapanya? Oh, yang ngajarin pakai sabu papahnya, sama kakaknya bareng. Nah, di keluarganya narkoba udah biasa, jadi ya dia ikut-ikutan. Dianggap normal ya? Betul. Tapi ada satu cerita menarik sih Sam. Ada satu anak itu dia hari itu dia cerita dia kelas 4 SD. Dia setiap sore pulang lihat papanya pulang kantor, masuk ke ruang istirahat papanya punya ruang istirahat, di mana di dindingnya tuh penuh dengan koleksi minuman keras Sam. Saya bayangin saya anak kelas 4 SD lihat minuman segitu banyak, nah timbul rasa penasaran. Betul. Pasti betul. Dan dia lihat setiap kali papanya pulang, papanya ke ruangan itu lihat-lihat, pilih satu botol, tuang, dia duduk sembari santai, rileks, dia minum, dia kerja, dia minum. Anaknya lihat cool banget nih papa, tiap sore gitu ya. Dia pengen tahu itu apa sih yang diminum, gitu loh. Jadi satu hari dia bilang, saya coba-coba aja. Saya ambilnya yang jarang papa minum. Dia kan tahu, dia nggak mati, papa selalu ambil yang itu. Jadi dia nggak boleh ambil, kalau ambil bahaya, ketahuan. Jadi dia ambil yang jarang diminum. Dia minum. Dia coba duduk, bayangin gitu. Dari sedikit pusing, mabuk, nggak enak, lama-lama jadi enak Sam. Lama-lama anak kelas 4 SD itu mulai minum dan dia kecanduan alkohol sejak SD. Orang tuanya kemana tuh anak? Orang tuanya nggak tahu kan. Orang tuanya pikir baik dan ketika dia udah kecanduan alkohol kan biasa yang waktu kita ngomong kan ada eskalasi kan, sebagai pecandu meningkat eskalasi. Jumlahnya bertambah, jenisnya juga bertambah. Nah mulailah dia coba ngerokok. Setelah itu dia coba ganja, dia coba yang lain gitu. Akhirnya hidupnya rusak tuh Sam. Itu bahaya sih. Pengaruh banget berarti keluarga sih. Ya, keluarga itu penting sih. Tapi bukan berarti juga semua keluarga tidak ada jalan keluar sih. Tetap ada jalan keluar lah. Zaman hari ini Sam, kalau bilang sih, orang tua tuh harus banyak ngomong sama anak. Jujur ya. Anak tuh tahu banyak dari media. Setuju. Orang tua tahu banyak dari pengalaman. Tapi pengalaman kan yang lalu. Media kan yang akan datang. Jadi banyak yang orang tua nggak tahu yang akan datang. Itu yang bahaya Sam. Bahaya. Caranya gimana? Orang tua saling terbuka ngomong.
kayak waktu kamu itu loh, inget satu hari kamu masih kecil loh, kita bertiga, kamu bertiga tuh, pengen cobain apa namanya, minuman apa? Puto Ciciu. Nah, iya, Puto Ciciu tahu. Dan anggur Cina itu. Ya, Papi tahu itu minuman memabukkan, tapi kan kalian bilang enggak lah, pengen coba kan. Masih ingat kan peristiwanya? Kita beli kan? Beli berapa botol ya, Sam? Lupa. Belinya sih 2-3 botol, aku ingat gitu banget, 2-3 botol. Terus kasih coba, kamu bertiga tuh, kamu, Grace, Joshua ikut nggak ya minum waktu itu? Apa Grace doang berdua? Ada dia minum sedikit. Ada minum sedikit, tapi dia emang nggak suka minum, jadi dia berhenti. Lah kamu bilang, enak, coba enak, lagi. Manis. Terus Grace juga, enak, coba lagi. Terus itu Papa bilang, stop, nanti bisa mabok. Enggak, coba lagi. Enggak lama kemudian, kalian kan muka jadi merah gitu. Dan kita baru sadar kita alergi alkohol di situ. Dan kita udah sediain susu beruang. Ya. Minumin, semua minum susu beruang. Dan kenapa kita buat gitu, Papi buat gitu? Lebih baik kamu mabuk ada Papi. Ya. Papi bisa jelasin loh, ini bahaya kan, gak enak kan? Kamu bilang, iya gak enak. Lu kapok kan? Kapok. Daripada kamu udah tahuin dari temen. Nanti temen bilang, belum, nanti 3 kali baru enak. Yang ini maboknya enak, yang itu nggak enak. Betul. Jadi kamu coba lagi. Tapi kalau dengan keluarga kan ada keterbukaan kan. Kamu akhirnya ya udahlah, berhentilah, nggak usah. Sampai sekarang kan kamu bisa bilang, udahlah, alkohol mah nggak enak, mabok muka merah, pusing gitu kan. Lah keluarga harus terbuka, gitu Sam. Harus ada keterbukaan dan ya tidak ada keluarga yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu nggak realistik lah. Jadi nggak ada keluarga yang seperti di film-film gitu, Sam. Nggak ada. Itu nggak ada deh ya. Jadi kita mesti sadar memang ada kesalahan. Ya orang tua sama anak harus bisa terbuka, saling ngomong gitu loh. Kalau orang tua salah ya minta maaf. Zaman ini harus seperti itu sih gitu. Dan orang tua khususnya saran saya ya banyak belajar. Mosaik ini menurut saya ini pembelajaran yang kita bisa belajar gitu loh, supaya kita tidak salah langkah. Dan ini sebenarnya bagus kalau ditonton sama anak ya, jadi anak juga tahu. Karena anak sekarang sangat kritis, mereka cari semua bisa di media. Ketika ada anak baru kelas 4 SD dia tanya, "Pak, ganja itu apa?" Nah kita sebagai orang tua harusnya bilang, kamu nggak usah tanya-tanya ganja itu apa? Atau gimana sebenarnya harusnya? Ya banyak orang tua berkata gini, kamu anak kecil nggak usah tahu-tahu yang gitu. Jangan. Justru pendidikan akan bahaya narkoba harus dimulai dari awal. Yang Papi bilang kompromi itu awalnya. Betul. Jadi jangan sampai kompromi gitu sama yang namanya pendidikan. Ya kita bilang nggak usah lah, itu juga bukan di keluarga kita gitu kan ya. Dan akibatnya juga anak akan menganggap sepele hal itu. Nggak boleh. Kita harus warning dia dari awal gitu Sam. Dan pastikan berarti jangan ada kata-kata kita yang bisa dipakai balik sama dia. Kita harus ngomong apa, A ya A, B ya B, tetap kita penuhi. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti anak. Nah anak bisa sakit hati dengan kata-kata misalnya, kamu belum bisa cari duit, jangan minta ini minta itu. Suatu saat dia akan sukses, dia akan punya duit, dia mau beli apa aja, kita nggak bisa ngelarang loh. Itu duit dia. Ya, itu abusive ya Sam. Itu abusive. Jadi ada orang tua yang abuse lewat perkataan, lewat tindakan, terus lewat seksual. Wah, ini berat topik ini. Ada anak-anak yang disodomi. Ini berat. Nah, akibatnya dia punya penyimpangan dalam seksual. Akibatnya pergaulan dia juga salah. Akibatnya narkoba. Jadi itu bicara abusive di seksual. Ada abusive di perkataan. Orang tua ngomongnya seperti tadi kamu ngomong gitu, anak dianggap nggak ada, anak dianggap lu nggak bisa deh, lu jangan coba. Nah ini menarik nih, kenapa namanya penyalahgunaan narkoba tuh drug abuse? Mungkin yang selanjutnya kita akan bahas tentang abuse ini. Sebenarnya topik yang menarik buat kita bahas selanjutnya. Betul. Nah ada juga yang secara emosional di abuse, gitu. Jadi anak tuh dibentak-bentak, ditakut-takutin, orang tua tampil seperti raja besar, tidak pernah salah, yang mengerikan figurnya. Nah itu abusive. Orang tua harus tampil sebagai apa adanya, ya. Karena ketika anak bertumbuh juga beda semua sisa. Ya, kita ngomong-ngomong nih waktu kita udah mau selesai, dan juga. Kita akan lanjut di sesi-sesi berikut gitu ya. Dan akan menarik sekali Sam, karena ada beberapa yang
akan collab dengan kita, Sam. Oke, nah ini Ada menarik beberapa nih. orang tua anak yang zaman dulu tuh udah telepon papi, Sam. Oke. Aku mau ikut sharing kesaksian di situ. Cuman aku lagi nyiapin hati, aku kuat nggak ngomong gitu. Bilang ya udah, coba ya kita berdoa kalau waktu tiba bisa sharing. Nah ini seru nih. Dan nanti kita ajak juga beberapa teman yang dulu mantan pecandu yang hari-hari juga bawa dampak besar buat bangsa ini, khususnya di bidang narkoba gitu ya. Itu penting sekali. Saudara, kita sudah sampai di akhir daripada episode ke-5 Mosaik kali ini. Saya berharap saudara bisa tetap belajar dan tetap memperhatikan ya, jangan pernah lengah, jangan pernah lalai, karena narkoba itu sedikit tapi begitu muncul itu tiba-tiba jadi begitu banyak ya. Dan akhir kata saya berkata, mari kita berjuang agar Indonesia bebas narkoba.